Bab 2411, Tidak Menyangka. Awalnya, tetua ketiga memutuskan untuk menggunakan nyawa orang-orang ini untuk memeras kekuatan di belakang mereka. Tapi saat ini, terlihat jelas bahwa pasukan luar negeri sudah mengancam Kyushu. Kalau perwakilan ini benar-benar mendapat masalah di sini, diperkirakan Kyushu akan berada dalam malapetaka. Kalau itu hanya salah satu kekuatan, Kyushu yang kuat secara alami tidak akan takut. Tapi sekarang mereka sudah bergabung, tidak peduli seberapa kuat Kyushu, mungkin tidak bisa menghadapinya. Kimura Ito mencibir dengan nada menghina dan berkata dengan nada provokatif, "Orang tua, bukankah kamu sangat sombong dan ingin membunuh kami semua? Lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Coba aku lihat apakah kamu memiliki keberanian." Tetua ketiga sangat marah, tapi dia tidak berani mengambil tindakan gegabah. Kalista Ye di sampingnya juga menjadi pucat saat ini. Melihat ketegangan antara kedua belah pihak, Kalista Ye tidak punya pilihan selain tersenyum dan memuluskan keadaan dengan berkata kepada sekelompok perwakilan, "Semuanya, tenanglah. Tetua ketiga hanya bercanda dengan semua orang. Semua kekuatan di seluruh dunia memiliki tujuan yang sama. Kita ingin tumbuh lebih kuat bersama dan melawan master di alam tengah bela diri kuno. Pada saat kritis ini, tidak bisa ada kekacauan internal." Tapi, sebelum Kalista Ye menyelesaikan perkataannya, Yonobai tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah Kalista Ye, memarahinya tanpa memberi muka apapun, "Dasar jalang, tutup mulutmu yang bau. Apa hak kamu berbicara di sini? Kalau tidak mau mati, segera keluar." Kalista Ye langsung tertegun dan menatap Yonobai dengan mata dingin. Pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba datang dari pintu ruang konferensi. Hahaha. Benar-benar ramai. "Yono, bagaimana kamu bisa berbicara dengan wanita cantik seperti ini?" Terlihat seorang lelaki tua berjalan masuk perlahan, dia penuh aura, dengan aura kuat dari seseorang yang sudah lama berkuasa. Setelah melihatnya, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi kagum. Alasan kenapa Yonobai berani berselisih total dengan Kyushu di belakangnya barusan adalah karena dia melihat kehadiran lelaki tua tersebut. Ketika Kalista Ye berdiri, lelaki tua itu sudah muncul di pintu, tapi perhatian semua orang tertuju pada Kalista Ye dan mereka tidak memperhatikannya. Baru setelah dia berbicara, semua orang menoleh. Jerry yang sudah memperhatikan lelaki tua itu ketika dia pertama kali muncul. Dia tertegun sejenak, jelas terkejut dengan kemunculan lelaki tua itu. Kemudian sudut mulutnya melengkung dan ada niat membunuh di matanya. "Tuan Huang, kamu akhirnya datang, kami sudah lama menunggu kamu." Yonobai membungkuk ke arah lelaki tua itu dan menyapanya dengan penuh hormat. Ternyata orang yang datang tak lain adalah Noah Huang yang berhasil melarikan diri di pameran puncak gunung. Jerry yang selalu memikirkan Noah Huang dan dia tidak akan merasa nyaman kalau dia tidak membunuhnya. Bagaimanapun, nyawa Jerry yang hampir berada di tangan Noah Huang dan putrinya, Feli. Belakangan, bahkan Charles Ma hampir mati di tangan Noah Huang, tapi Noah Huang lolos 2 kali di tangannya. Jerry yang juga tidak menyangka setelah orang ini kabur, dia tidak langsung kabur, malah terus tinggal di kota Yan dan menjadi pendukung di belakang Yonobai dan lainnya. Kali ini, Jerry yang juga memutuskan untuk membunuh Noah Huang. Bahkan kalau ada orang lain yang memblokirnya, dia bisa mengabaikannya untuk saat ini. Noah Huang juga tidak menyangka Jerry yang akan menghadiri pertemuan seperti itu, jadi setelah tiba di ruang konferensi, dia sombong dan mengabaikan semua orang yang hadir dan malah memusatkan perhatiannya langsung pada Kalista Ye yang berdiri untuk memuluskan segalanya. Bersambung. Bab 2412, Menyerahkan Sumber Daya. Meski Yonobai menyapa Noah Huang dengan hormat, mata Noah Huang tetap tertuju pada Kalista Ye. Matanya bersinar terang, seolah dia baru saja melihat mainan. Kalista Ye merasa tidak nyaman saat dilihatnya dan tiba-tiba menjadi marah. Selama bertahun-tahun, hampir tidak ada yang berani menatapnya dengan mata jahat dan cabul. Bahkan kalau ada yang melakukannya, mereka semua sudah mati. Alhasil, kali ini ternyata seorang lelaki tua yang membuat Kalista Ye merasa mual beberapa saat. Mata Kalista Ye penuh dengan niat membunuh dan dia berkata dengan marah, "Kalau kamu melihat lagi, aku akan mencongkel bola matamu."
Tapi, Noah Huang sama sekali tidak mempedulikan kemarahan Kalista Ye. Sebaliknya, dia tersenyum nakal dan berkata, wanita cantik ini masih memiliki pesonanya, sosoknya begitu sempurna dan pinggangnya yang kecil adalah yang terbaik. Setelah beberapa saat memberikan pujian yang tidak senonoh, Noah Huang memerintahkan kepada Yono Bai, Yono, bawakan wanita cantik ini kepadaku nanti dan aturlah kamar untukku. Yono Bai tampak seperti antek, membungkuk dan menjawab, Tuan Huang, jangan khawatir, aku akan segera mengaturnya untuk kamu. Karena kamu menyukainya, aku akan membiarkan dia melayani kamu dengan baik. Noah Huang tampak puas. Wajah Kalista Ye menjadi merah dan putih, dia ingin segera membunuh Yono Bai dan Noah Huang, tapi dia tahu bahwa kekuatan Yono Bai melebihi apa yang bisa ditangani oleh wanita lemah seperti dia. Adapun Noah Huang, biarpun Kalista Ye tidak mengetahui identitas lelaki tua ini, dia bisa menebak dari sikap hormat Yono Bai terhadapnya dan ketakutan di wajah perwakilan lainnya bahwa lelaki tua ini jelas tidak sederhana. Kalista Ye mengertakkan gigi, kamu tercela dan tidak tahu malu. Aura pembunuh di mata Jerry yang tiba-tiba menjadi lebih intens. Noah Huang hendak terus menggoda Kalista Ye beberapa patah kata, tapi tiba-tiba dia merasakan bulu kuduknya berdiri. Perasaan takut yang luar biasa ini sangat familiar baginya. Selain itu, dia tahu betul bahwa hanya ada satu orang yang bisa membuatnya takut dan itu adalah Jerry Yang. Jantung Noah Huang berdebar kencang dan diam-diam dia berpikir bahwa itu bukanlah suatu kebetulan. Bagaimanapun, Jerry Yang hanyalah seorang seniman bela diri dengan kekuatan yang menakutkan dan tidak mungkin ada hubungannya dengan Kyushu. Tapi, ketika matanya mengikuti sumber ketakutan yang tak ada habisnya dan melihat sosok familiar Jerry Yang, dia langsung tercengang. Ketika bertemu Jerry Yang di pameran perdagangan sebelumnya, biarpun reaksi pertama dia adalah rasa takut, bagaimanapun juga, dia memiliki master di sekitar dia pada saat itu, sehingga rasa takut dengan cepat menghilang. Tapi sekarang, dia sendirian dan bertemu Jerry Yang lagi, dia tidak bisa tenang lagi. Tapi, semua orang yang hadir tidak melihat sesuatu yang aneh pada Noah Huang dan mengira Noah Huang hanya marah karena melihat Jerry yang duduk di kursi utama. Tetua ketiga di samping sudah marah karena Kyushu dikepung oleh kekuatan dari seluruh dunia. Seorang lelaki tua juga muncul dan melecehkan Kalista Ye sang perwakilan Kyushu dengan sangat sembrono. Jadi dia langsung memarahi, binatang tua, siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke aula konferensi Kyushu. Begitu tetua ketiga selesai berbicara, Yono Bai mencibir, ini adalah Tuan Huang, master terbaik dari alam tengah bela diri kuno. Dia adalah master di dunia saat ini. Kali ini, Kimura Ito juga berkata, ya. Ini Tuan Huang, teman baik negara kepulauan kami. Adapun Kyushu, segera serahkan semua sumber daya pelatihan kepada Tuan Huang. Kalau tidak, Tuan Huang hanya perlu menghentakkan kakinya untuk menghancurkan Kyushu dalam sekejap. Bersambung.